Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurusnya, juga Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurusnya. Tidak lupa segenap jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan dan selalu saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kembali Allah izinkan kita semuanya untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk bersimpuh, ya, menyimak kajian tafsir bulanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa memberikan banyak kebaikan dan manfaat untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Para hadirin sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita sekarang sudah memasuki surat Abas, surat Abasa, ya, Abas. Dan insyaallah surat Abasa itu akan kita bagi menjadi dua sesi. Hari ini sesi pertama, ya, sampai ayat yang rakaat pertama tadi saya bacakan, ayat 23, dan sesi keduanya nanti di bulan depan, dimulai dari rakaat kedua yang sholat subuh tadi saya bacakan. Langsung saja, sebelum kita mulai mengkaji dan mentadabburi, ya, saya akan ajarkan cara membaca yang baik, insyaallah. Bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Jangan terlalu panjang. Nah, itu mad tabi'i dua harokat. Jadi wa tawalla. Nah, segitu. Saya ulangi. Abasa wa tawalla. Walla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره Lamma itu ada tasydid, mimnya ditahan gunnahnya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Alhamdulillah, jadi itu sampai ayat 23 ya yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Baik, kita mulai pembahasannya. Surat Abas atau kita biasanya menyebutnya Abasa, padahal kalau baca yang tepat bahasa Arab itu disukunkan ya. Abas, kayak baca surat An-Nas gitu, kayak bukan surat An-Nasu gitu, tapi An-Nas. Nah, untuk cara baca surat Abas juga ya, Abas gitu, disukunkan. Kalau bahasa Arab itu kalau berhenti di huruf akhirnya semuanya disukunkan. Surat An-Nas, surat Abbas, surat Al-Kahf gitu. Bukan Al-Kahfi tapi Al-Kahf, bukan surat An-Nasi tapi An-Nas. Nah, ini juga surat Abas seperti itu. Ayatnya ada 42 secara urutan mushaf susunan Al-Qur'an, merupakan surat yang ke-80. Nanti yang menarik ya, surat Abbas ini ayat 1 sampai 10 itu ada sebab turun ayatnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Nama lain surat Abbas ini dalam beberapa riwayat disebutkan nama lainnya biasa disebut juga surat Safaroh, para utusan, karena ada di ayatnya di aidi Safaroh gitu ya. Seperti itu, surat Safaroh. Ada yang menyebutkan lagi para ulama selain namanya surat Safaroh, ada juga surat As-Sakhah ya. Surat As-Sakhah karena lagi-lagi diambil dari ayat fa idza ja'atis sakhah. Tapi biasa terkenal atau masyhur disebut surat Abas ya, atau Abasa seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke ayat pertama, nanti kita singgung setelah pembahasan di ayat kedua untuk sebab turun ayat. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Abas itu artinya bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Abasa atau Abas itu kata dasar Abas sebenarnya maknanya mengerutkan dahinya. Mengerutkan dahi. Kemudian dia kayak sebel gitu, kalau bahasa kita tuh sebel. Ya, sebel. Nah, para ulama ahli tafsir sepakat
Yang dimaksud bermuka orang yang bermuka masam itu adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi abasa orang yang bermuka masam itu siapa? Nabi Muhammad. Watawalla, dan dia berpaling. Berpaling dari siapa? Dan karena apa? Dijelaskan di ayat keduanya. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Ya. Jadi ada orang buta, a'ma itu artinya buta, datang kepada Rasulullah. Nah, para ahli tafsir dalam hal ini menyebutkan orang buta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tidak ada perbedaan pendapat terkait siapa orang buta ini. Kenapa Abdullah Ummi Maktum datang? Beliau, Abdullah bin Ummi Maktum, ingin belajar kepada Rasulullah SAW. Makanya datang kan di buta. Padahal saat itu kondisi Rasulullah apa? Sedang berdakwah kepada pembesar kaum Quraisy. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan nama-namanya seperti Utbah bin Rabi'ah, termasuk Abu Jahal, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan juga Ubay bin Khalaf. Lagi dakwah, mereka semua itu pembesar dan saudagar, orang kaya di Quraisy. Rasulullah lagi dakwah, ngajak kepada Islam, tiba-tiba ada orang buta gitu ya. Kemudian, ya Rasulullah arsyidni, ya Allah ajarkan saya Islam. Ajarkan saya Islam. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu sudah Islam. Rasulullah kesel kan, lagi ngomong dipotong, langsung, ya Rasulullah ajarkan saya Islam. Rasulullah itu manusiawi juga gitu ya, manusia. Kesel juga gitu. Sampai-sampai apa? Bermuka masam Rasulullah. Ya, kayak kita nggak mood lagi lah. Apa sih ini? Dan berpaling nyuekin Abdullah bin Ummi Maktum. Langsung ditegur oleh Allah. Menandakan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah mementingkan dakwah pembesar Quraisy dan mengabaikan orang yang jelas-jelas ingin belajar. Lalu Rasulullah bermuka masam, ya, kecewa, sebel gitu ya. Bahkan nyuekin Abdullah bin Ummi Maktum yang jelas-jelas datang mau belajar. Itu salah, wahai Muhammad. Sehingga ada orang-orang yang gulu tuh berlebihan dalam memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad. Mereka melarang membaca surat Abbas. Sampai-sampai ada segelintir orang yang terlalu berlebihan memuliakan dan menghormati Nabi, melarang membaca surat Abbas. Nah iya, menganggapnya apa? Ini menghinakan Nabi. Padahal justru kata para ulama, ayat ini tuh memuliakan Nabi SAW dan menunjukkan kemuliaan diri Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita nulis buku, nggak mungkin penulis menjelekan atau merendahkan di dalam isi bukunya penulisnya. Ini Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah apa adanya, karena itu amanah. Sehingga wahyu atau isi Al-Quran yang ngomongin diri Nabi Muhammad tetap disampaikan, betul nggak? Karena ini amanah gitu. Kalau kita, aduh ini turun ayat ngomongin saya, udah jangan dimasukin lah, lewatin aja tuh, lewatin. Tapi ini Rasulullah enggak, tetap dimasukkan. Ini menunjukkan kemuliaan. Dan ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi, manusia fitrah. Ustaz, bukannya Nabi itu ma'sum. Ma'sum itu apa? Ma'sum itu bukan berarti tidak pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan, bukan. Ma'sum itu Rasulullah terhindar dari yang namanya dosa. Tapi kalau melakukan kekeliruan, ya Rasulullah pernah. Karena dia manusia biasa. Bahkan di Al-Quran sampai 4 kali Rasulullah ditegur.
Bukan surat ini aja yang menegur. Salah satunya bahkan diabadikan menjadi nama surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Itu teguran. Kenapa? Ceritanya Nabi pernah mengharamkan madu. Tahu madu? Madu itu bukan istri madu ya, madu asli atau palsu. Madu. Rasulullah pernah mengharamkan madu. Kenapa? Karena istrinya Aisyah itu nggak suka madu. Akhirnya, oh yaudah, ini nggak boleh, haram madu. Hanya untuk mengharap ridho dari istri. Ditegur langsung oleh Allah. Wahai Nabi, jadi ayat pertama lagi di surat Tahrim ini. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Ditegur. Tapi ini menunjukkan sisi kemuliaan Nabi justru. Bahwa Nabi itu amanah loh. Wahyu turun, negur atau menyebutkan kesalahan, kekeliruan Nabi, tetap Nabi masukkan ke dalam Al-Quran. Enggak, aduh turun wahyu ini nyinggung saya. Diam-diam jangan sahabat nggak tahu ini gitu kan ada ayat turun. Tapi ini menunjukkan sisi kemuliaan Nabi bahwa ayat ini turun, maka Rasulullah sampaikan. Dan Rasulullah nggak malu ya untuk mengakui kesalahan, jangan ikutinnya itu manusiawi ya, termasuk kita gitu. Kalau ada yang negur, nasihatin, Pak maaf itu salah. Kalau oh salah ya, ketika kita tahu buktinya emang salah, jelas nggak usah gengsi untuk mengakui kesalahan. Oh iya Pak maaf saya khilaf. Kalau orang sekarang di jalan aja salah ya, dan berapa kita gengsi untuk mengakui kesalahan karena takut disuruh ganti mungkin ya. Justru yang salah yang paling ngotot ya. Yang salah yang paling ngotot merasa benar. Wah, lu sampai ribut segala macam. Sering banget ngeliat di jalan tuh orang ribut. Seperti na'udzubillah. Padahal kesalahan itu bagian dari fitrah manusiawi. Makanya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawwabin. Setiap anak Adam, manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bersegera dalam bertobat atau meminta maaf atau meminta ampun. Dan ini Rasulullah nggak gengsi, nggak malu untuk menunjukkan pernah melakukan kesalahan gitu. Saat bermuka masam padahal dakwah kepada para pembesar Quraisy itu kan nggak salah strateginya. Karena kalau mereka masuk Islam, biasanya pengikutnya akan gampang masuk Islam. Mereka tuh petinggi-petinggi, bahkan kayak Ubay bin Khalaf. Beliau tuh Ubay bin Khalaf itu saudagar orang kaya paling kaya di Quraisy. Kalau masuk Islam, wah dia bisa support dananya, hartanya untuk dakwah Islam. Itu strategi Nabi. Nggak salah juga. Tapi ditegur karena apa? Bermuka masam, menunjukkan kekecewaan, ya. Kemudian berpaling, mengabaikan. Maka di ayat ketiganya Allah menyebutkan juga alasannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali orang buta tadi datang kepadamu ingin mensucikan dirinya dari dosa. Yazakka itu artinya mensucikan diri dari dosa. Au yadzakkaru, di ayat 4-nya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau orang buta tadi datang kepadamu ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Artinya orang buta ini datang kepadamu tuh serius ingin belajar. Kalau orang-orang kafir kan enggak. Makanya di ayat berikutnya, di ayat kelimanya, amma manistaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa yang dimaksud ini? Orang-orang pembesarku Quraisy. Mereka kan orang-orang kaya, punya kedudukan dan jabatan tinggi di kaumnya. Nah, biasanya orang-orang yang merasa serba udah kaya, hartanya melimpah, serba berkecukupan, terpandang, kedudukan tinggi, mereka biasanya merasa dirinya itu cukup, nggak butuh lagi apa-apa.
Makanya dibahasakan amma man istagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup. Ya. Kalau di dalam surat Al-Alaq ayat 67 disebutkan kalla innal insana layatgha. Sekali-kali jangan, sesungguhnya manusia itu melampaui batas ar-ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya serba cukup. Kalau kita harta udah melimpah, hidup udah berkecukupan gitu ya, kedudukan tinggi terpandang, biasanya orang datang mau ngasih nasihat juga susah, merasa susah nerima. Apa sih? Orang-orang kafir Quraisy begitu. Mau ngajak kemana? Misalnya, gue hidup udah serba enak, udah cukup, kedudukan tinggi, mau ngapain lagi gitu? Apalagi yang dicari? Nah, ini Allah tegur. Amma man istagna, ayat kelima. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, wahai Muhammad, fa anta lahu tasadda. Engkau malah memberikan perhatian kepadanya, kepada orang yang serba cukup tadi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah atas dirimu jika mereka tidak mau mensucikan diri atau tidak mau beriman. Artinya apa? Kalau mereka nggak mau beriman juga nggak apa-apa kok. Karena tugas kamu wahai Muhammad hanya berdakwah, hanya mengajak, hanya menunjukkan mana yang baik dan buruk, hanya menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Adapun mereka nggak mau beriman, ya udah, nothing tulus lah bahasa modernnya sekarang itu biasa anak-anak muda. Nothing tulus, sehingga nggak perlu sampai mengabaikan orang-orang yang mau benar-benar belajar kepadamu, yang nyuekin dan fokus terus sama orang-orang yang tadi. Padahal mereka itu orang-orang kaya yang merasa cukup, nggak mau dengerin. Sehingga memang orang-orang yang disebutkan tadi di tafsir At-Tabari, orang-orang yang didakwahi, nggak ada yang masuk Islam. Abu Jahal, ya, Ubay bin Khalaf, ya, kemudian Utsbah bin Rabi'ah. Wa ma'alaika, kamu cukup menyampaikan, nggak mau nggak gitu, udah, jangan sampai mengabaikan orang yang sudah jelas-jelas mau belajar, kayak gitu. Nah, di ayat ke-8-nya wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Tuh, siapa? Abdullah bin Umi Maktum tadi yang buta. Datang kepada Nabi, menemui Nabi dengan bersegera, padahal dia buta. Coba, datang dari rumahnya sambil ngerayap-ngerayap, ingin menemui Rasulullah SAW, dan dia nggak tahu kalau Rasulullah itu sedang dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena dia buta. Dia buta, nggak tahu. Dan Rasulullah ngambek istilahnya. Maka itu salah, kata Allah. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu kemudian dengan bersegera. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Artinya jelas-jelas dia orang beriman gitu. Fa anta anhu talaha. Engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Talaha itu artinya mengabaikan. Nah, ini salah, kata Allah. Dakwah kepada orang-orang kaya bagus, supaya ketika dia sadar masuk Islam, kekayaannya bisa digunakan untuk membantu dakwah. Tapi jangan ngabaikan orang-orang yang jelas-jelas ingin datang kepada kita belajar. Nah, ini juga nasihat buat kita para dai, ustadz-ustadz. Jangan mau datang ketika diundang oleh orang-orang kaya, masjid yang gede, megah gitu ya. Ketika diundang musola, ini mah amplopnya kecil nih, ogah gitu, nggak mau datang. Nggak bisa begitu. Karena tugas kita itu dakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran, ajaran Islam. Ya. Dan kita sebagai ustadz gitu ya, justru akan mendapatkan kebaikan dan pahala ketika orang mau mengikuti atau mendengarkan dan melaksanakan nasihat-nasihat kita. Tujuannya itu kan. Maka mau orang kaya, orang miskin, tetap harus mau
berdakwah kepada mereka. Karena siapa tahu ternyata kebaikan banyak didapatkan ketika kita berdakwah kepada orang-orang miskin, walaupun nggak dibayar. Mungkin dengan hal tersebut bisa menghadirkan keberkahan dan kebaikan untuk kita. Nah, kita juga sama. Ya. Jangan pandang dulu gitu hanya berbuat baik kepada orang-orang kaya, orang miskin dicuekin, hanya mau senyum kepada orang-orang yang punya kedudukan tinggi di tempat kita, tapi orang miskin rendah kedudukannya, dicuekin, dicemberutin istilahnya. Naudzubillah, ini salah. Seperti itu. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu ta'ala, engkau malah mengabaikannya gitu ya. Makanya uniknya para hadirin sekalian, setelah turun ayat ini menarik. Rasulullah setelah ditegur, setiap Abdullah bin Ummi Maktum datang, Rasulullah langsung nyambutnya tuh, marhaban biman atabani fihi rabbi. Kalau ada Abdullah bin Ummi Maktum datang, selamat datang wahai orang yang karenanya Allah menegurku gitu. Setiap Abdullah bin Maktum tuh Rasulullah sambil senyum, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang gara-gara dia Allah negur saya gitu ya. Seperti itu. Enggak malu Rasulullah minta maaf, kemudian Masya Allah menyambut dengan baik. Justru karena itu Rasulullah senang gitu. Oh iya, salah ditegur, senang. Enggak gengsi jadi ngambek setiap ada orang di kecewa. Ini gara-gara dia nih gue jadi dicuekin. Enggak. Rasulullah malah karena itu Rasulullah menyambut dan lebih memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Itu luar biasa Rasulullah. Bahkan sampai-sampai kalau Rasulullah perang keluar dari Madinah, ya ini di tafsir Al-Baghawi disebutkan, Rasulullah setiap perang ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum kan nggak mungkin ikut karena dia buta. Maka ketika Rasulullah keluar Madinah berperang, Abdullah bin Ummi Maktum tuh jadi pimpinan Madinah. Masya Allah. Sampai dimulakan setelah turun ayat itu. Kalau Rasulullah keluar perang nih dari Madinah, wahai penduduk Madinah, saya bersama para sahabat keluar, Abdullah bin Ummi Maktum akan memimpin kota ini ketika saya tidak ada di Madinah. Masya Allah, sampai seperti itu. Dimuliakan tuh, bukan dijauhin gara-gara dia gitu ya. Misalnya ada teman kantor, nih gara-gara dia gue jadi kena tegur bos atau turun jabatan, akhirnya dijauhin. Padahal diturunin jabatan karena emang kesalahan dia gitu jelas. Tapi nyalahin orang istilahnya malah, itu salah. Rasulullah sampai memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum jadi pimpinan gitu, itu kan luar biasa ya. Bahkan setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum tuh dia diminta Rasulullah untuk apa? Untuk adzan subuh. Jadi kan zaman Nabi adzan tuh 2 kali juga. Adzan pertama ya itu siapa? Bilal. Nah, adzan waktu fajar tiba itu siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap hari dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya disuruh tampil terus. Disuruh tampil. Itu luar biasa. Padahal orangnya buta loh. Bahkan dia tuh azan tuh kalau udah ada yang mengingatkan. Kan nggak bisa ngelihat fajar kan. Fajar muncul nggak bisa ngelihat. Ditepuk. Wahai Abdullah. Udah fajar. Dia azan. Orangnya buta. Aib gitu kan kalau kita. Oh ini. Tapi Rasulullah ya tersadar kesalahannya sehingga dia bisa bertobat mohon ampun kepada Allah apa? Melalui wasilah orang ini yang dianggap hina, aib gitu ya, punya kekurangan. Tapi pada akhirnya Rasulullah memuliakannya. Karena melalui wasilah orang ini Allah ngingetin saya sehingga saya bisa bertobat karena kesalahan saya. Oh, ini orang ini mendatangkan kebaikan buat saya nih. Jadi bukan nyalahin, dijauhin. Kalau kita, Masya Allah, ya diingetin tetangga karena gengsinya besar, akhirnya padahal bagus nasehatin gitu ya. Akhirnya apa? Ngejauhin, nggak pernah negur sampai bertahun-tahun. Na'udzubillah. Sampai seperti itu. Itu sikap yang salah. Sekali lagi kita harus memahami bahwa manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan gitu.
Itu fitrah kita. Sehingga kalau kita memahami ini, ketika ada orang negur, oh iya. Ketika emang benar-benar salah, minta maaf saja, akui aja kesalahan, usah gengsi. Rasulullah aja nggak gengsi kok. Bahkan Rasulullah, orang yang menegurnya gara-gara dia gitu, Rasulullah langsung memuliakan dia dan tambah baik sama dia. Terusnya gitu. Ya, ada yang seneng nasihatin kita, seneng ngingetin kita, negur kita gitu ya. Maka justru orang itu yang harus kita baikin. Kirim makanan. Karena orang ngingetin itu berarti telah menunjukkan kesalahan kita supaya kita apa? Bisa taubat. Bisa minta maaf gitu. Sehingga dosa dan kesalahan kita nggak kebawa sampai ke akhirat. Ya nggak gitu. Jadi jangan seneng ketika kita manusia nih, nggak pernah ada yang ngingetin kesalahan, nggak pernah ada yang negur, ya. Sehingga dia, padahal dia mungkin sering berbuat dosa, salah namanya manusia ya. Tapi jangan seneng ketika nggak ada yang negur, nggak ada yang nasehatin. Ya. Mungkin Allah nggak sayang sama dia, kenapa? Karena menutup dosa-dosanya, istilahnya nggak ada yang nasehatin, sehingga dia terus terjerumus ke dalam kesalahan yang sama gitu. Tapi ketika ada orang yang negur, ngingetin, nasehatin, bisa jadi Allah mengirim orang tersebut untuk menyadarkan saya supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tuh. Berarti ini Allah sayang sama saya nih, supaya saya sadar, supaya saya segera minta maaf dan taubat. Tuh. Seperti itu sikap. Sebagaimana sikap Nabi ketika ditegur gara-gara dia gitu. Yang negurnya Allah lagi langsung. Tapi gara-gara melalui wasilah Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Sehingga nggak perlu gengsi. Nah itu yang menjadi penyebab ayat pertama sampai 10, turun ayat pertama sampai 10 itu, peristiwanya yang menyebabkan turunnya adalah peristiwa Rasulullah ketika berdakwah kepada pembesar kafir Quraisy, datang Abdullah bin Ummi Maktum ingin belajar, dicuekin. Bukan dicuekin aja ya, Rasulullahnya kecewa gitu. Apa sih? Ya. Padahal pada hadis sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum itu nggak tahu juga kalau Rasulullah bermuka masam. Ya kan? Nggak tahu karena buta Abdullah bin Ummi Maktum. Nggak tahu kalau Rasulullah. Padahal Abdullah bin Ummi Maktumnya nggak kecewa sama Nabi gitu. Tapi tetap kata Allah ini salah, nggak boleh ditegur. Gitu. Padahal Abdullah bin Maktumnya biasa aja, dia nggak kecewa karena nggak tahu kalau Rasulullah kecewa, mengerutkan dahinya segala macam, nyuekin. Karena dia buta, nggak tahu juga gitu. Seperti itu. Nah, ayat ini juga ayat 1 sampai 10 juga menjadi dalil para ulama bahwa apa? Kita harus memprioritaskan orang yang benar-benar ingin jelas-jelas ingin belajar kepada kita, ingin benar-benar ingin baik gitu ya. Karena tadi dijelaskan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Orang yang datang kepada kita ingin belajar, ingin menuntut ilmu, maka itu yang harus kita dahulukan. Seperti itu. Kata para ulama begitu. Sehingga kalau kita misalnya ada orang, kita sedang tidak sibuk kerjaan, ada orang datang ingin belajar, Ustaz, saya ingin belajar ngaji segala macam, dan kita ada waktu untuk itu, maka ya kita ajarkan, nggak boleh nolak. Kalau kita sedang tidak sibuk, Pak maaf saya ingin belajar ini dong, ini apa maksudnya, harus dijawab. Kalau kita emang tak tahu dan emang tidak sibuk, nggak boleh nolak. Seperti itu. Nah itu ayat 1 sampai 10. Nah kemudian ayat ke-11-nya Allah melanjutkan, kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan begitu. Kalla itu artinya sekali-kali jangan begitu. Innaha tadzkirah. Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam yang berada di dalam Al-Quran itu tadzkirah. Sebuah peringatan. Tadzkirah itu artinya peringatan. Ya. Jadi isi Al-Quran itu emang isinya mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita
Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran mengingatkan, nggak boleh loh melakukan ini haram, ini tidak baik untukmu, jauhi. Yang baik ini loh, maka lakukan karena akan mendatangkan kebaikan bagi hidupmu di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran seperti itu semuanya. Memberikan peringatan. Hati-hati loh, nggak boleh ini membawa dampak buruk untukmu. Kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam yang ada di Al-Quran itu seperti itu. Kenapa Islam mengharamkan minuman keras? Kenapa? Di Al-Quran dikasih peringatan jauh minuman keras. Kenapa? Berdampak buruk untuk kesehatan, untuk kebaikan. Berdampak buruk minuman keras, bahaya. Dan ini diakui oleh para dokter sekarang. Kenapa Islam mengharamkan zina? Ngasih peringatan, jangan mendekatinya aja, nggak boleh. Kenapa? Berdampak buruk untuk kehidupanmu. Terutama perempuan. Na'udzubillah, maka dilarang. Semua yang diharamkan itu, ya, itu kenapa diharamkan? Karena salah satunya pasti memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka Allah kasih peringatan. Nah, isi Al-Quran itu tazkirah, sebuah peringatan untuk kita. Maka dilanjutkan di ayat 12-nya, faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki dzakara, tentu dia akan memperhatikan isi Al-Quran. Kalau ingin menghendaki kebaikan dalam hidup ini, dia akan memperhatikan ajaran-ajaran Islam yang ada di Al-Quran. Tidak mengabaikannya. Tapi uniknya Allah di ayat 12 ini, faman syaa, barang siapa yang ingin atau menghendaki saja silahkan. Kalau nggak ingin kebaikan dalam dirinya, maka ya abaikan saja ajaran Islam, ajaran Allah di Al-Quran. Makanya kalau di surah Al-Kahf ayat 29, wa qulil haqqum min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini menarik nih. Katakanlah bahwa kebenaran itu ada di sisi Tuhanmu, dari Allah kebenaran itu. Barang siapa yang ingin beriman, maka silahkan beriman. Tapi barang siapa yang ingin kafir, silahkan kafir. Semuanya pilihan. Allah telah menunjukkan ini boleh, ini nggak boleh, ini dilarang, ya, ini wajib. Kalian harus beriman kalau ingin bahagia dunia akhirat. Ini peringatan dari Allah. Tapi semuanya kembali kepada kalian. Kembali ke kalian. Silahkan mau beriman, silahkan beriman. Mau kafir ya silahkan, itu pilihan kalian. Allah mewajibkan sholat. Selanjutnya mau sholat silahkan sholat, mau enggak juga silahkan, itu pilihan. Kemuliaan Allah tidak akan turun karena kalian nggak sholat gitu. Allah tetap Allah Tuhan, walaupun semua manusia tidak sholat, itu pilihan. Tapi siap aja dengan konsekuensi dari pilihan kalian, kan gitu. Yang sholat Allah udah siapkan pahala, ya surga. Yang nggak sholat ya siap-siap aja neraka gitu kan. Itu pilihan, silahkan. Sudah tahu kalau ninggalin kewajiban dosa menyebabkan neraka. Kalau udah siap, udah latihan panas-panasan di sini, silahkan aja nggak sholat gitu ya. Alhamdulillah. Makanya bahasanya sering di Al-Quran, faman syaa. Kalau mau, dia akan memperhatikan isi ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu pilihan, silahkan. Kalau ingin kebaikan, kalau ingin kebahagiaan, kalau ingin keselamatan di dunia akhirat, maka perhatikan ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah yang di dalam Al-Quran. Fi suhufim mukarramah. Di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah.
Suhuf itu ada tafsiran lembaran-lembaran atau kitab-kitab para nabi terdahulu. Seperti di surat Al-A'la ayat ke-18-19 atau 19, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, kitab suci Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi sama aja isinya, karena ajaran-ajaran Allah juga dari zaman Nabi terdahulu juga emang ada. Tapi para ahli tafsir lebih menyimpulkan karena ini berbicara tentang Al-Quran gitu ya, pas maka fi suhuf mukarramah. Al-Quran itu berada di lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin mutahharah, ditinggikan Al-Quran ya, ditinggikan di sisi Allah ya. Mutahharah juga disucikan. Artinya Al-Quran ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sehingga kita juga para ulama bagian dari adab Al-Quran itu, mushaf Al-Quran harus disimpan, diletakkan di tempat yang tinggi, nggak boleh sejajar dengan kaki kita. Termasuk kalau ada beberapa buku misalnya, maka Al-Quran harus disimpan di paling atas, walaupun nggak wajib, tapi itu bagian dari adab interaksi kita dengan Al-Quran. Naruh Al-Quran, nah pakai ini dudukan, di atas meja. Kalau ada beberapa barang Al-Quran ditaruh di paling atas. Itu bagian dari adab penghormatan kita. Karena marfu'ah, Allah juga meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Termasuk ketika kita buka mushaf Al-Quran misalnya ya, di HP. Ini kan HP nih. Tapi ketika kita buka HP kita, aplikasi Al-Quran, maka ini kedudukannya jadi lebih mulia, mushaf Al-Quran. Maka nggak boleh bawa kamar mandi ketika seperti ini. Harus tutup, karena boleh, kalau begini boleh. Tapi ketika dibuka, ya bacaan, maka nggak boleh juga diletakkan ini, angkat. Seperti itu. Marfu'atin mutahharah, juga disucikan. Artinya apa? Suci dari kesalahan, suci dari penyimpangan. Sehingga di dalam Al-Quran nggak bakalan menemukan kesalahan sedikit pun. Karena ini bersumber dari Allah dan tidak menerima perubahan dari manusia. Allah jaga langsung Al-Quran ini. Berbeda dengan kitab suci saat ini, ya, agama lain. Ya, Ustadz Zakir Nek lagi di sini ya, lagi di Indonesia gitu, keliling Indonesia. Ya. Banyak sekali di dalam kitab suci agama lain sekarang saat ini, karena sudah ada perubahan-perubahan dari manusia, banyak kesalahan antara ayat satu dengan yang lain, saling bertentangan segala macam. Ayat-ayat yang tidak logis secara akal. Al-Quran itu logis sebenarnya. Bahkan yang Al-Quran turun 15 abad yang lalu, 14-15 abad yang lalu gitu ya, yang berhubungan dengan sains baru ditemukan kebenarannya setelah ditemukan sains gitu ya. Ternyata dia bertentangan dengan teknologi dan sains. Itu luar biasa. Nah ini maksudnya mutahharah, disucikan, suci dari kesalahan dan penyimpangan. Bi'aidi safaroh, berada di tangan para utusan. Siapa para utusan ini? Para malaikat. Para malaikat, utusan di sini para ahli tafsir menunjukkan malaikat. Ya, malaikat safaroh. Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi, diterima tentunya melalui para malaikat. Kiramim bararah. Nah ini berhubungan. Kenapa para malaikat? Karena ada di sini. Ayat berikutnya menjelaskan. Siapa itu safaroh? Kiramim bararah. Yang mulia lagi berbakti. Para malaikat itu nggak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah, malaikat itu tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintahnya. Nah, kiramim bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Ayat berikutnya. Celakalah manusia. Ma akfarah. Ya, alangkah kufurnya dia. Ma ini ada yang menafsirkan ma pertanyaan atau istifham, bukan ta'ajjub. Apa yang menyebabkan mereka kufur? Maknanya sama aja. Alangkah kufurnya dia atau manusia tadi. Atau apa yang menyebabkan mereka kufur? Qutilal insanu ma akfar. Padahal min ayyi syai'in khalaqah.
Dari apakah Allah menciptakan dia? Artinya kenapa manusia kufur, sombong dengan kekufurannya? Emang diciptakan dari apa sih manusia itu? Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Padahal manusia itu Allah ciptakan dari apa? Sesuatu yang dianggap hina. Apa itu? Setetes mani. Nutfah. Setetes mani. Diciptakan. Faqaddara, kemudian Allah menentukan. Artinya apa? Kenapa kita harus sombong sih? Dinasihatin, gengsi, malu, nggak mengakui kesalahan. Itu kan bentuk kesombongan. Padahal Allah menciptakan kita dari sesuatu yang dianggap hina gitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, menyebutkan, kaifa yatakabbarul insan, kaifa yatakabbaru man kharaja minal bauli marratain. Bagaimana seseorang yang keluar dari yang keluar dari pembuangan 2 kali harus sombong. Maksudnya apa? Kita itu kan keluar 2 kali dari tempat pembuangan manusia gitu. Pertama dari kelamin laki-laki saat menceprotkan saat mengeluarkan mani itu, tetes mani itu kan dari kemaluan laki-laki. Kemudian saat lahir dari kemaluan perempuan. Itu kan tepat sesuatu yang biasa keluar kotoran gitu kan. Makanya Imam Hasan Al-Basri, bagaimana seseorang yang keluar dari organ tempat ngebuang kotoran 2 kali gitu ya, dari laki-laki air mani, dari perempuan saat lahir, harus berbuat sombong di muka bumi ini. Padahal lahir dari sesuatu yang dianggap hina, kemudian keluar dari organ yang biasa mengeluarkan kotoran gitu. Maka nggak ada sombong kalau dinasehatin, oh iya, mengakui kesalahan. Faqaddara, kemudian Allah menentukan dia tinggi atau pendek, kemudian dia putih atau hitam, nanti rambutnya dia lurus atau keriting. Itu Allah yang menentukan. Lahir di Indonesia atau di ini gitu segala macam. Itu Allah faqaddara, Allah yang telah menentukan, Allah menetapkan. Tsummas sabila yassara. Kemudian dimudahkan jalannya. Ya, dimudahkan kemudian jalan itu maksudnya apa? Dia lahir, kata para ulama, maksud di sini adalah dimudahkan dalam proses seorang ibu mengandung di dalam perut, ya, kemudian sampai dimudahkan juga jalan untuk melahirkannya. Bayangkan dari organ yang sempit kecil bisa lahir makhluk bayi yang ukurannya lebih besar gitu. Itu Allah yang memberikan kemudahan semua. Tsumma amatahu fa akbara. Ya, kemudian setelah dia lahir tadi, jalannya proses kehamilan dimudahkan. Tsumma amatahu fa akbara. Kemudian Allah matikan, kemudian dikuburkan. Nah, ini cerita tentang proses kehidupan manusia. Lahir, ya, diciptakan dari sesuatu yang hina, ya, kemudian proses mengandung, mudahkan, lahir, kemudian paling beberapa tsumma itu artinya kemudian, artinya nggak langsung. Sehingga manusia itu memang hidup setelah lahir tuh ya ada yang berapa tahun gitu ya. Tapi tetap semuanya apa? Akan amatahu fakbar, akan Allah matikan kemudian dikuburkan. Kemudian proses selanjutnya tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah menghendaki selanjutnya apa? Setelah dia dikuburkan, ansyara, Allah bangkitkan pada hari kiamat. Terakhir pada pertemuan ini, kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan menentang isi ajaran Al-Qur'an. Jangan sulit untuk dinasehati, ditegur. Jangan. Ya. Karena Al-Qur'an, ajaran Allah di dalam Al-Qur'an itu merupakan petunjuk keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Lamma yaqdi ma amara. Ya, manusia belum melaksanakan apa yang amarah Allah perintahkan. Ya. Sekali-kali jangan. Apalagi manusia itu basicnya apa? Pasti ada hal-hal yang belum melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita.
Seperti itu. Maka laksanakanlah perintah Allah sebagaimana yang Allah tuangkan dalam apa? Al-Quran yang sebagai peringatan bagi kehidupan kita tadi. Nah, insya Allah para hadirin sekalian, karena sudah masuk waktu syuruk ya, nanti kita akan lanjutkan bulan depan sesi kedua di surah Abas di ayat ke-24 sampai ayat 42. Masya Allah, baru 23 ayat ini banyak hal yang bisa kita ambil. Ayat 110, 1 sampai 10 itu Allah menegur Nabi Muhammad SAW karena kesalahan yang dilakukan gitu ya, kepada Abdullah bin Maktum. Ini juga menjadi kita bahwa manusia itu tidak terlepas dari salah. Maka ketika ada yang nasihati, mengingatkan, nggak usah marah, terima kalau memang itu salah, kemudian memperbaiki diri. Ya, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena manusia itu ya tadi Allah ciptakan dari air mani gitu ya. Maka nggak boleh sombong, ya. Karena yang menahan orang untuk mengakui kesalahan karena kesombongan, pasti kesombongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya dulu, silakan. Kalau tidak ada ya bisa sambil ada makan-makan sarapan. Oh ada. Bulan hari ini saya temenin insya Allah karena nggak ada kegiatan. Saya habis duhur aja mau ke Cirebon menginap sampai Senin ada acara sana. Baik, demikian mudah-mudahan Allah meridhoi memberkahi pertemuan kita pada hari ini.